Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnianto, NPMG 1C 018 079. Di sini saya akan melanjutkan video tutorial saya yang sebelumnya, yang dimana pada video kali ini akan menggambar sebuah kunci kombinasi, yang dimana sudah tertera ketentuan sebagai berikut. Material yang digunakan yaitu stainless steel dengan E sama dengan 193 GPa dan V sama dengan 0,27. Lalu boundary conditionnya dapat dilihat pada gambar dengan ketentuan tekanan berupa sebesar 2 MPa pada tiap unit menggunakan satuan milimeter. Selanjutnya, pada soal ini terdapat ketentuan dimensi pada sifat material, yang dimana menggunakan akhiran akhiran NPM saya yaitu 9, maka menggunakan 0,1, yaitu semua ukuran dikali 2 kecuali fillet. Dapat lihat pada gambar fillet ini, dan beban yang digunakan yaitu berdasarkan akhiran NPM. Jadi beban yang saya gunakan adalah 9 MPa. Oke, baiklah, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Kita sudah menuju ke aplikasi ANSYS-nya. Baiklah, kita langsung saja double klik ke menu statik struktural. Tahap pertama yang kita lakukan yaitu ke engineering data. Kita akan membuat material yang kita inginkan. Pada soal yang material yang kita gunakan yaitu stainless steel, kita akan tulis stainless steel. Oke, baiklah, setelah itu kita akan ke menu isotropy elasticity, double klik, kan kita akan memasukkan nilai Young modulus-nya yang berupa 1,11 dan Poisson rasionya 0,27. Oke, selanjutnya kita menuju ke menu project kembali, dan pada tahap kedua kita akan menuju ke menu geometri, double klik. Oke, baiklah, setelah menuju ke menu geometri, langkah awal yang kita lakukan yaitu menentukan unit satuan milimeter, karena kita akan menggunakan pada tiap komponen menggunakan satuan milimeter. Baiklah, kita langsung saja menggambar. Pertama kita akan menggambar rectangle. Tarik bebas rectangle, lalu kita akan menentukan dimensi pada rectangle. Vertikal untuk menentukan tinggi pada rectangle, dan horizontal untuk menentukan panjang pada rectangle. Panjang yang kita gunakan yaitu sebesar 80 mm, sedangkan tinggi yang kita gunakan yaitu sebesar 24 mm. Baiklah, setelah itu kita akan menggunakan
lain untuk membantu penggambaran kita, untuk mempermudah menetapkan center pada penggambaran kita. Selanjutnya kita tentukan dimensinya agar stabil. Yang digunakan yaitu 12 mm. Jadi 24 bagi 2 yaitu 12. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke menu draw dan kita akan menggambar circle, lingkaran. Untuk menentukan senternya, kita arahkan kursor ke sini, kemudian kita tarik, kita klik. Setelah itu kita sambungkan atau kita temukan titik pada rectangle. Selanjutnya pada lingkaran kedua atau circle kita tulis, sambungkan juga, tarik, klik, kita temukan pada titik rectangle. Selanjutnya kita akan menentukan dimensi untuk lingkaran kita, itu menggunakan radius. Oke, radius pada lingkaran pertama yaitu sebesar 25 mm, dan untuk lingkaran kedua 20 mm. Selanjutnya kita kembali ke menu draw, kita akan menggambar poligon untuk lingkaran kedua, tarik poligon bebas. Setelah itu kita akan ke menu rectangle, tarik, agar dia sejajar. Setelah itu kita akan menu dimension, kita temukan titik ini dan titik ini, kita tarik ke bawah, dan nilainya sebesar 20 mm. Dan pada poligon kita akan menggunakan length atau distance sebesar 14 mm. Oke, setelah kita menggambar sudah selesai, maka kita akan ke menu modify dan menu trim untuk memotong garis yang tidak kita perlukan. Setelah itu kita akan ke menu, setelah udah selesai di trim semuanya, selanjutnya kita akan ke menu konsep dan menuju ke menu surface from sketch. Setelah itu kita akan memilih sketch 1 yang telah kita gambar tadi, apply, dan di generate. Oke, baiklah, pada gambar terlihat perubahannya. Setelah seperti ini, kita akan menuju ke menu awal. Selanjutnya kita akan menuju ke menu model. Oke.
Kita tunggu sejenak. Oke. Pada menu model kita akan memilih geometri, ada simbol tambah plus tambahnya, dan ke menu surface body. Pada menu surface body kita akan mengubah materialnya dari structural steel menjadi stainless steel, dan kita mengubah nilainya yang berupa sebesar 6 min. Oke, selanjutnya kita akan ke menu mesh. Pada menu mesh klik kanan, insert, dan pilih method. Pada menu method kita akan memilih geometri di sini dan kita apply satu body. Selanjutnya kembali ke menu mesh, klik kanan, insert, ke menu sizing. Pada menu sizing kita pilih geometrinya ini dan kita ubah elemen size-nya sebesar 1. Oke, baiklah. Setelah itu kita update atau generate mesh. Maaf, sebelumnya geometri yang belum dipilih. Kita pilih geometrinya, lalu di apply. Setelah di apply, kita baru di generate mesh. Baiklah, mungkin ini hasil dari generate mesh, dapat dilihat pada layar. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke menu static struktural. Klik kanan, insert, kita akan memilih fixed support, lalu kita akan memilih sisi pada ini. Untuk memilih lebih dari satu, kita harus menekan tombol CTRL. Baiklah, sudah. Kita apply. Selanjutnya kembali lagi ke menu static struktural, klik kanan, insert. Kita akan memilih menu pressure. Pada menu pressure kita akan memilih geometri pada sisi ini, kita apply, lalu kita ubah define by-nya menjadi vektor, dan direction-nya kita pilih pada titik ini, kemudian kita ubah arahnya menjadi ke bawah, lalu kita apply dan kita masukkan nilainya sebesar maka terjadi perpindahan arah ini yang sebelumnya di bawah menjadi ke atas untuk menekan pada komponen. Oke, baiklah. Setelah itu kita akan menuju ke menu solution, klik kanan, insert, deformation total, klik kanan, insert. Pada menu stress kita pilih equivalent. Baiklah, setelah sudah dipilih solutionnya, kita solve.
dan kita menunggu prosesnya selesai. Mungkin seperti ini yang akan terjadi. ISO. Dan dapat dilihat pada gambar, kita dapat melihat nilai maksimal terdapat pada di ujung komponen ini, dan nilai minimum terlihat pada komponen yang ini. Dan kita akan menjalankan animasinya. Mungkin seperti ini animasinya. Nilai maksimal terdapat pada ujung komponen ini, lingkaran pertama, di ujung di sini. Sedangkan nilai minimumnya tepat pada bagian area ini. Oke, baiklah, selanjutnya kita tentukan pada equivalent stress. Sedangkan pada equivalent stress dapat dilihat nilai maksimal dan nilai minimumnya. Nilai maksimal dapat pada bagian sudut atau sisi di sini. Sedangkan nilai minimumnya terletak pada di ujung lingkaran kedua. Baiklah, kita jalankan animasinya. Baiklah, dapat lihat pada gambar nilai equivalent stressnya menyebar dari titik ini menuju dari bawah, dan dari atas dan dari bawah menuju ke tengah, bergerak seperti itu, yang dapat mengakibatkan patah. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.